Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Trihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Eksklusif hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Tangis kecil itu akhirnya pecah di Minggu pagi, tepat pukul 8.16 WIB, di saat dunia merayakan International Mother's Day. Seolah semesta sedang menulis takdir paling hangat untuk Al Ghazali dan Alisa de Guiche. Setelah perjalanan cinta yang penuh sorotan, kini hadir seorang putri kecil yang bernama Soleil Zepora Ghazali. Nama Soleil matahari, cahaya yang dipercaya akan menghangatkan keluarga kecil mereka. Dan di dalam senyum bahagia itu ada kisah tentang dua manusia yang akhirnya menemukan arti rumah dalam pelukan seorang anak. Di dunia selebritis, kebahagiaan sering terlihat sempurna di depan kamera. Sorot lampu, ucapan selamat hingga momen haru yang viral dalam hitungan menit. Tapi di balik semua itu, menjadi orang tua tetaplah perjalanan yang sama. Penuh rasa takut, pelajaran tanpa petunjuk, dan menjaga cinta agar tetap utuh di tengah tekanan publik. Kehadiran Soleil bukan hanya tentang lahirnya seorang bayi, tapi juga tentang lahirnya versi baru dari Al dan Alisa sebagai ayah dan ibu. Kadang hidup mengajarkan, sebesar apapun nama seseorang, hati tetap akan luluh hanya karena satu genggaman kecil dari anaknya sendiri. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah kehadiran baby Soso akan mengubah hati dan karakter Al serta Alisa menjadi lebih dewasa dan lembut? Bagaimana mereka menjalani peran baru sebagai ayah dan ibu muda di tengah sorotan dunia hiburan yang begitu ramai? Dan bakat apa yang diam-diam sudah mengalir dalam diri baby Soso? Apakah cahaya seni, karisma, dan aura besar dari kedua orang tuanya akan tumbuh bersamaan sejak kecil? Semesta bicara. Episode kali ini kita akan mengucapkan selamat dulu kepada Bunda Maya dan juga Pak Dedani yang sekarang sudah menjadi eyang atau opa atau oma atas kelahiran dari cucu pertama, yaitu anak dari Al Ghazali dan juga Alisa. Dan namanya cukup unik ya, mereka memakai nama dari Prancis, tapi akhirnya dipanggil tetap namanya Baby Soso. Nah, lucunya lagi ya, mereka berdua nih sama-sama benar-benar menantikan kelahiran ini. Termasuk yang bikin deg-degan itu adalah Bunda Maya sendiri. Bunda Maya itu benar-benar deg-degan karena ya mungkin ini first time ya dia mendapatkan kabar bahwa dia akan memiliki seorang cucu. Begitu juga dengan Pak Dedani. Kita akan lihat, semesta bicara akan melihat simbol, kartu, tanda, atau apapun itu yang kita lihat dari kartu yang keluar dari Al Ghazali dan juga Alisa tentang baby Soso ini. Apakah ini akan merubah karakter mereka berdua? Kita lihat, semesta bicara. Semesta bicara. Ya, di keluarga Al Ghazali dan juga Alisa ini ada satu lagi kehadiran dari seorang baby, yaitu namanya baby Soso ya. Ini juga satu kebahagiaan juga yang diberikan kepada Maya Estianty atau Bunda Maya dan juga Pak Dedani sendiri. Karena ini bukan satu-satunya, ini mengawali dari rangkaian mereka menjadi seorang orang tua dan sekarang menjadi seorang opa atau oma. Apakah kelahiran baby Soso ini merubah karakter mereka berdua, Al Ghazali dan juga Alisa? Kita lihat, semesta bicara. Ini Seven of Swords ya, Seven of Swords. Jadi secara bukan karakter yang dirubah,
tapi akhirnya mereka berubah secara kebiasaan. Karena mereka ini ternyata sekarang sudah tidak berasa mereka sudah menjadi orang tua, ya. Dan mereka memiliki anak sekarang. Dan itu akan merubah kebiasaan mereka yang biasanya mereka cuek-cuek aja, atau mereka biasa tidak bangun pagi atau apapun itu gitu ya. Sekarang dengan kehadiran seorang Baby Soso ini, itu akan membuat mereka akan berubah secara kebiasaan, dan itu drastis. Dan kita akan melihat antusiasnya juga dari Al-Ghazali sendiri, karena menurut kartu di sini ini ada antusiasme yang sangat besar sekali oleh Al-Ghazali. Dia merasa senang, happy lah gitu, karena dia punya anak, finally punya anak gitu ya. Dan bagaimana mereka menjalani peran sebagai orang tua. Semesta bicara. Ini Knight of Wands ya. Bagaimana mereka menjalani peran sebagai orang tua? Yang jelas adalah mereka harus banyak belajar ya. Terutama dia akan banyak bertanya kepada ibunya, yaitu Bunda Maya, dan juga mertuanya juga gitu ya. Dan juga bisa dibilang ini akan menjadi peran yang baru mereka ini berdua sebagai orang tua. Jadi mau tidak mau mereka akan banyak mencari ilmu dan bertanya tentang seperti apa harus mengurus bayi, anak, dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya mereka akan menjalani peran baru sebagai orang tua. Dan bakat apa yang Baby Soso dapat dari orang tuanya? Oke. Ya biasanya ya, semesta bicara. Buah tidak akan, benar kan? Buah tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Ini adalah Knight of Pentacles, mempunyai bakat dan juga mempunyai talenta yang sangat mirip banget dengan kedua orang tuanya. Karena garis seninya, ya, garis seni itu mengalir dari kedua kakek neneknya. Jadi bisa dipastikan bakat dari Baby Soso ini ya kemungkinan besar nggak jauh-jauh juga sebagai musisi, sebagai orang kreatif, sebagai orang yang mempunyai ide-ide yang bisa disalurkan dengan baik. Intinya bakat dari Baby Soso ini dia akan menjadi seorang musisi. Karena di sini adalah King of Pentacles. Dan apakah Baby Soso ini akan mengikuti jejak oma dan opanya menjadi penyanyi? Nah, tuh kan, semesta bicara. Selalu nih Knight of Pentacles, ini King of Pentacles ya. Kita lihat tanda dan simbol di sini. Ini bisa dipastikan betul yang tadi aku bilang. Yang saya bilang bahwa buah tidak akan pernah jauh jatuh dari pohonnya. Jadi ini relate banget dengan nanti dia akan besarnya seperti apa. Karena mereka hidup di di lingkungan seni. Mereka hidup di lingkungan para musisi. Baby Soso ini akan hidup di lingkungan yang dia akan melihat, oh ini cara kerja yang baik ya, gitu maksudnya. Ini cara kerja sebagai musisi ya. Ini cara kerja yang sebagai penyanyi atau talent atau apapun itu. Bisa dipastikan Baby Soso akan mengikuti jejak oma dan opanya menjadi seorang musisi. Semesta bicara. 16 Juni 2025, malam itu Jakarta seperti jadi saksi sebuah kisah cinta yang akhirnya berlabuh. Di megahnya Hotel St. Regis, Al-Ghazali resmi menikahi wanita yang selama ini berjalan bersamanya, Alyssa DeGuice. Pernikahan mereka bukan hanya tentang pesta mewah dan gaun indah, tapi tentang dua hati yang memilih bertahan di tengah riuh komentar publik. Dari cinta masa muda hingga janji seumur hidup, kisah mereka seperti membuktikan bahwa tidak ada cinta di dunia hiburan harus berakhir sementara. Di dunia selebritis, cinta sering terlahir glamor dan sempurna. Tapi di balik foto-foto romantis dan sorotan media, ada perjuangan yang tidak semua orang lihat. Menyatukan dua keluarga besar, menghadapi ekspektasi publik, dan menjaga hubungan tetap hangat di tengah jadwal yang padat. Dan itu bukan hal yang mudah. Pernikahan bukan sekedar hari bahagia, tapi tentang bagaimana dua orang tetap memilih satu sama lain setiap hari. Kadang, cinta paling kuat tumbuh setelah pesta selesai dan kamera berhenti merekam. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah pernikahan Al-Ghazali bakal berjalan adem dan jauh dari masalah? Apakah mereka bisa tetap kuat menghadapi komentar netizen dan tekanan dunia hiburan? Dan bagaimana hubungan ini bakal makin serius ke depan atau ada ujian yang harus mereka lewati?
Semesta bicara, ya. Kalau kita bilang namanya pasangan muda ya, terutama Al-Ghazali dan juga Alisa ini, pasti kan masih ada emosi-emosi ya di dalam rumah tangga, oke? Apalagi ditambah mereka sekarang mendapatkan baby so-so. Ini akan merubah watak mereka juga. Apakah yang tadinya pemarah mungkin sekarang akan lebih melting, atau yang tadinya cuek-cuek aja dia akan menjadi seorang yang perhatian gitu ya. Apakah salah satunya atau dua-duanya yang bakal berubah? Kita akan lihat semesta bicara apakah ini akan berpengaruh kepada watak dan karakter mereka berdua, kira-kira siapa yang lebih mengalah dan siapa yang lebih dominan. Semesta bicara. Seven of One. Di sini ada pertikaian, ada dalam arti yang positif ya, pertikaian dalam arti positif ya. Maksudnya adu argumen dan lain-lain. Tapi di sini yang banyak mengalah kita lihat adalah Al di sini. Al-Ghazali, dia banyak mengalah. Karena satu sisi dia sudah melihat orang tuanya seperti gimana ya, seperti apa gitu. Tentang kehidupan berumah tangga. Jadi bisa dipastikan bahwa di sini Al yang lebih banyak mengalah dibanding Alisa. Ya karena dia tahu lah, kan ada masa-masa baby bluesnya dari seorang, apalagi dia masih muda gitu ya, Alisa gitu ya, dia masih muda banget ya, dia punya siklus baby blues itu. Nah ini yang menuntut Al-Ghazali untuk menjadi lebih dewasa dan lebih bisa menahan egonya dia. Dan bagaimana seorang Alisa itu menghadapi momen-momen, atau lebih tepatnya adalah siklus dari baby blues ini sendiri ya. Semesta bicara. Oh tuh kan, ini Queen of Cup. Akhirnya Alisa itu dia banyak bertanya kepada mertuanya, terutama mertuanya itu Bunda Maya gitu. Dia akan banyak bertanya, dia akan banyak discuss gitu ya tentang bukan kendala ya, lebih tepatnya adalah hormon baby bluesnya dia ini gitu. Karena dia juga belum tahu seperti apa gitu, dan ternyata menurut ini juga kemarin katanya itu kelahiran yang sangat normal ya, tidak jalan operasi atau tidak jalan sesar. Nah itu akan menambah emosional dia sebenarnya. Ya, dia akan banyak belajar dan dia akan banyak bertanya kepada Bunda Mayanya. Dan sebaliknya, bagaimana seorang Al-Ghazali menanggapi siklus dari baby bluesnya Alisa ini? Semesta bicara. Ini jelas loh, the chariot, simbol dan tanda dua kuda yang berjalan beriringan. Jadi intinya ya, Al-Ghazali ini banyak harus mengerti dan banyak harus mengalah, dan dia akan melakukan itu. Intinya bisa dibilang adalah gayung bersambut lah intinya. Al itu lebih banyak belajar lah. Akhirnya dia banyak memahami, oh ternyata seorang wanita ini kalau melahirkan ada fase di mana baby blues, dan dia akan memahami itu. Dan Al lebih banyak mengalah. Ya, ini ada hal yang seru nih ya dengan kehadiran baby so-so ini di pernikahan Al-Ghazali dan juga Alisa. Apakah pernikahan mereka akan langgeng? Kita lihat. Semesta bicara. Ini bisa dipastikan strange ya. Ini bisa dipastikan mereka akan langgeng. Di sini ada seorang Alisa yang bisa betul-betul, ini ada seorang wanita sedang memegang mulut harimau ya. Atau bukan harimau, mulut singa di sini. Jadi bisa dipastikan bahwa Alisa ini adalah tipikal orang yang bisa memahami Al. Dan dia bisa meredam segala kemarahan Al. Dan salah satunya bisa dipastikan bahwa Al ini akan banyak melunak. Gitu. Dan bisa dipastikan mereka akan langgeng pernikahannya. Karena mereka juga melihat dari kacamata mereka sendiri, dari framing mereka sendiri tentang pernikahan kedua orang tuanya. Mereka tidak mau mengulangi hal yang sama. Jadi kemungkinan mereka akan berkomitmen untuk langgeng pernikahan mereka. Dan bagaimana cara mereka menjaga pernikahan agar tetap harmonis? Oke, semesta bicara. Ini Eight of Swords ya. Bagaimana cara mereka menjaga pernikahan agar tetap harmonis?
mereka sama-sama mempunyai pattern yang sama. Mereka menjauhkan hal-hal yang bisa menjadi gosip di sini. Ini ada pedang, ya. Jadi intinya mereka betul-betul menjauhkan hal-hal yang bisa berbau gosip untuk mereka berdua. Karena mereka sadar, mereka ini hidup di dunia entertain, mereka tidak akan lepas dan tidak akan pernah jauh dari permasalahan gosip. Nah, tapi kita bisa lihat loh, setelah pernikahan Alisa dan juga Al ini banyak menarik diri dari sorot kamera. Begitu juga Alisa. Karena mereka tahu ini adalah sumber dari permasalahan baru. Nah, itu cara dia untuk menjaga pernikahan mereka agar tetap harmonis. Jadi mereka benar-benar bisa menjaga dan membatasi antara gosip dan juga di kamera dan lain-lain. Dan apakah ada ujian terberat di dalam pernikahan? Dan bagaimana mereka menyikapi masalahnya? Oke, ya namanya juga pernikahan sumur jagung ya. Semesta bicara. Ini Nine of Swords. Kalau kita bilang ujian, semua keluarnya pedang semua ya, sword semua. 8 dan 9 sword ya. Jadi ada ujian terberat mereka, yaitu tadi gosip untuk mereka sendiri, terutama Al sendiri gitu. Dan bagaimana mereka menyikapi masalahnya itu tadi, mereka menjauhi diri dari kamera, sorot kamera dan lain-lain. Mereka mulai menarik diri nih gitu. Terutama mereka sudah mempunyai anak sekarang. Mereka benar-benar fokus untuk menjaga dan juga memberikan kenyamanan untuk si baby Soso dulu gitu. Semesta bicara. Kini kehidupan Al-Ghazali dan Alisa telah berubah. Bukan lagi hanya tentang cinta berdua, tapi tentang keluarga, masa depan, dan seorang anak kecil yang akan tumbuh di tengah nama besar keluarganya. Kehadiran Soleil Zepora Ghazali menjadikan dirinya cucu pertama bagi Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Sebuah generasi baru telah lahir, membawa harapan sekaligus tantangan baru bagi hubungan mereka berdua. Di balik keluarga selebritis yang terlihat hangat di media sosial, ada dinamika yang tidak terlalu mudah dijalani. Perbedaan karakter, cara mendidik anak, hingga tekanan komentar netizen sering menjadi ujian tersendiri. Tapi keluarga yang kuat bukan keluarga yang tanpa masalah, melainkan keluarga yang tetap saling menggenggam saat badai datang. Kadang seorang anak kecil hadir bukan hanya membawa kebahagiaan, tapi juga menjadi alasan semua orang belajar menurunkan ego dan kembali saling memahami. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah kehadiran baby Soso akan membawa suasana baru yang lebih hangat di antara Maya Estianty dan Ahmad Dhani sebagai keluarga besar? Apakah kehadiran sang cucu pertama perlahan membuka ruang kebersamaan dan hubungan yang lebih baik di masa depan? Dan mungkinkah baby Soso menjadi cahaya kecil yang menghadirkan kembali rasa nyaman dan kedekatan di antara mereka? Semesta bicara. Ya, dengan adanya seorang cucu ya, terutama untuk keluarga besar dari Pak D, Ahmad Dhani dan juga Bunda Maya, ini satu kebahagiaan baru untuk mereka. Karena mereka baru melihat, oh ternyata gue punya cucu, gitu ya. Dan apakah kehadiran baby Soso ini akan membuat suasana baru di keluarga besar mereka? Ya, semesta bicara. Ini adalah King of Cup. Bisa dipastikan ini akan membuat suasana yang baru sekali. Karena di sini ada cup, di mana ada sesuatu yang mereka menerima kehadiran baru. Cup itu menerima, ya. Jadi di sini adalah King of Cup. Kemungkinan besar ini akan merubah suasana dari keluarga yang sekarang bisa dibilang adalah keluarga yang ya kita nggak tahu ya. Maksudnya ini kan dari kacamata kita, dari framing kita gitu, bahwa keluarga yang arogan atau gimana kita nggak tahu juga ya. Tapi ternyata dengan adanya baby Soso ini itu merubah mereka 180 derajat, 360 derajat juga. Mereka menerima dan mereka senang sekali. Apakah kehadiran baby Soso ini membuat ruang kebersamaan di keluarga besar mereka? Membuat ruang kebersamaan. Oke, semesta bicara. Ini adalah Knight of Cup ya. Yes, itu akan memberikan ruang, membuka ruang kebersamaan dan mulai membuka simpul atau kebekuan dari keluarga besar mereka ini.
Yang terjadi kemarin-kemarin kan, itu sempat ada kebekuan, ada sempat simpul yang belum beres gitu ya. Walaupun momennya atau eventnya bukan event itu, gitu. Tapi ini akan membuka. Dan apakah kehadiran Baby Soso ini menghadirkan kembali rasa nyaman dan kedekatan di keluarga besar mereka? Semesta bicara. Nine of Wands. Ya, kita lihat ya, di sini ada simbol, ada orang yang sedang berusaha menjaga dan memakai pedangnya juga. Jadi intinya mereka benar-benar menjaga Baby Soso ini, dan bisa dipastikan bahwa kehadiran Baby Soso ini akan membuat rasa nyaman dan rasa aman yang dibuat oleh keluarga mereka dengan kedekatan di keluarga besar mereka. Jadi itu bisa dipastikan Baby Soso ini salah satu sinar atau perubahan di dalam keluarga besar dari Pak D. Ahmad Dhani dan juga Bunda Maya. Karena bisa dipastikan itu salah satu yang bisa merekatkan mereka kembali. Ya maksudnya dalam arti merekatkan, dalam arti memeltingkan permasalahan mereka kemarin ya. Bukan merekatkan dalam bentuk apapun, tapi lebih ke oke, sekarang kita sudah punya cucu, mari kita baik-baikan, seperti itu. Semesta bicara. Kita akan lihat result dari Baby Soso ini. Kartunya The Lover. Jadi intinya bisa dipastikan Baby Soso ini membawa cinta yang besar, matahari yang bagus, sinar yang bagus untuk keluarga mereka. Yang terutama keluarga besar dari seorang Pak D. Ahmad Dhani, ini kan keluarga besar Pak D. Ahmad Dhani. Begitu pula dengan Bunda Maya. Jadi kehadiran Baby Soso ini akan merubah perspektif mereka tentang keluarga, dan mereka akan menjadi keluarga yang besar dan utuh. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya, Anton Prihantono, akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.